Loh, kok ada Pak Andi di sini? Gini Pak Joko, rumah ini kan udah dapat bantuan. Mau saya renovasi. Gimana Mas Joko? Oh, ya udah gak apa-apa Pak Andi. Makasih atas bantuannya. Oh ya Mbak Dea, Pak Andi kesini itu mau merenovasi rumah ini. Soalnya biar layak huni. Oh, begitu. Saya pikir kenal sama Mas Joko. Enggak, kebetulan baru ketemu hari ini Mbak Dea. Ya udah deh. Oh iya Mbak Dea, saya minta maaf ya Mbak Dea atas kejadian kemarin. Kalau gitu besok Mbak Dea langsung kerja aja. Maaf Pak, saya nggak mau. Udah Mbak Dea, terima aja. Ini kesempatan. Mbak Dea kan pengen punya pekerjaan di kantoran. Saya nggak mau Mas Joko. Saya takut. Apalagi di kantor udah pasti nggak kelihatan Mas Joko kan? Mbak Dea, manusia itu pasti ada hilafnya. Aku yakin kok Pak Andi tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kali. Kalau saran dari Joko, sebaiknya terima tawaran dari Pak Andi. Ini kesempatan untuk Mbak Dea. Tapi saya takut Mas Joko. Udah Mbak Dea, tenang aja. Saya gak kira ngulangin kesalahan yang kemarin kok. Nah, tuh Pak Andi bilang sendiri kan. Udah Mbak Dea, diterima ya. Ini kesempatan untuk Mbak Dea. Beneran aman Mas Joko? Insya Allah aman. Kalau Pak Andi mengulangi lagi, urusannya beda. Kita laporin aja ke polisi. Ya udah deh. Saya mau kerja lagi Pak Andi. Ya udah Mbak Dea, ditunggu besok ya. Saya mau pergi dulu. Permisi. Ya, makasih Pak. Iya Mas. Udah, Mbak Dea yang tenang. Duduk yuk. Iya. Ada apa Mbak Dea kesini? Oh gini Mas Joko. Dia mau ngajak Mas Joko jalan-jalan ke sawah. Wah, boleh nih. Tapi Mas Joko nggak sibuk kan? Enggak Mbak Dea. Barusan Joko itu dari bengkel nganterin motor, terus pulang. Jadi hari ini Joko benar-benar free karena nggak bisa kerja. Motornya kenapa Mas Joko? Nggak tahu juga, masih dicek tuh sama montirnya. Ya udah kita jalan kaki aja kalau gitu. Iya Mbak Dea, sementara jalan kaki dulu, nggak usah naik motor. Oh ya, satu lagi nih, aku itu mau ngingetin sama Mbak Dea. Nanti kalau misalnya Pak Andi macam-macam lagi, kita berhak laporin Pak Andi itu ke polisi. Jadi biar pihak yang berwenang aja yang menyelesaikan. Pasti di kantor besar seperti PT Sentosa ada CCTV. Nah, itu bisa jadi barang bukti. Ya udah deh Mas Joko, saya percaya sama Mas Joko. Untuk kedepannya fokus kerja aja, nggak usah mikir macam-macam. Aku yakin kok Mbak Dea ini akan menjadi wanita sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yaudah yuk, kita jalan. Besok kan Mbak Dea udah kerja, jadi besok pasti Mbak Dea sibuk. Iya bener itu Mas Joko. Yuk. Adem banget ya Mbak Dea, suasana di sawah. Anginnya enak banget. Cocok untuk bersantai. Iya Mbak Dea, aku selama tinggal di sini bahagia banget karena banyak tempat-tempat yang sangat indah dan juga di sini pemandangannya sangat luar biasa Mbak Dea. Di kota nggak ada ya? Kalau di kota udah jarang karena
daerah persawahan di kota udah dibuat rumahan, pabrik, dan juga gedung-gedung tinggi. Ya jelas beda dong kalau kayak gitu. Ya makanya Joko itu lebih betah tinggal di sini daripada di kota. Kalau betah berarti menetap di sini dong. Insya Allah, Mbak Dea. Doakan saja semoga Joko itu menetap di desa ini biar Joko itu bisa jagain Mbak Dea. Nah, yang saya harapin itu Mas Joko. Nggak ada orang sebaik Mas Joko di sini yang benar-benar merhatiin Dea. Udah, Mbak Dea, nggak usah berlebihan seperti itu. Sebagai teman, Joko itu harus bisa melindungi Mbak Dea. Makasih banyak ya Mas Joko. Ya, sama-sama. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi nih buat Mas Joko. Pertanyaan apa? Mas Joko di kota udah punya pacar belum? Pertanyaan yang bagus. Joko itu seumur hidup belum pernah pacaran. Jadi dulu Joko itu hanya fokus sekolah, terus fokus cari kerja. Beneran nih, nggak bohong. Soalnya Joko itu berjanji Joko akan pacaran kalau udah mapan. Kalau masih belum mapan, kayaknya sih kurang baik deh. Karena apa, Mbak Dea? Pacaran itu butuh modal. Iya bener juga sih. Tapi masa iya seganteng Mas Joko ini gak ada yang suka gitu sama Mas Joko? Kalau yang suka banyak, Mbak Dea. Tapi udah aku tolak semuanya. Ya karena Joko itu belum siap. Nanti kalau Joko udah siap, pasti Joko pacaran kok. Dan Joko pengennya itu pacaran sekali dalam seumur hidup. Berarti prinsip Mas Joko ini bagus banget ya. Joko itu cuma tidak mau sakit hati gara-gara pacaran, Mbak Dea. Mending Joko menghindari itu. Lebih baik Joko fokus kerja, fokus nabung, agar keluarga Joko nanti itu tidak kekurangan. Wah, Mas Joko hebat banget ya. Pikirannya dewasa banget. Iya, Mbak Dea. Aku itu udah diajari mandiri sejak kecil sama orang tua. Jadi segala sesuatu yang Joko inginkan harus difikirkan terlebih dahulu. Dan Joko itu selalu mikir dulu sebelum mengambil keputusan. Gitu. Saya harus belajar banyak nih sama Mas Joko. Udah, tenang aja. Nanti Joko ajarin Mbak Dea gimana caranya berpikir dewasa. Tapi kayaknya Mbak Dea nih udah dewasa deh. Buktinya Mbak Dea ini udah cantik, manis. Ternyata mau juga kerja di sawah. Mas Joko bisa aja. Di sini banyak kok yang cantik terus kerjanya di sawah. Itu buktinya. Ibu Sri, terus Ibu Tati. Tapi Joko kan baru ketemu sama Mbak Dea. Sama Ibu Sri dan juga Ibu Tati. Joko kan nggak tahu. Ya juga sih. Ya udah, Mbak Dea. Joko rasa jalan-jalannya udah selesai. Mending kita berdua langsung pulang aja yuk. Udah mau pulang nih. Iya, soalnya udah mau sore. Joko juga belum sholat asar. Ya udah deh, boleh.
Dea, udah mau pulang? Iya Pak, ada apa ya? Saya mau ngomong dia, ada sesuatu yang harus disampaikan. Apa itu Pak? Udah, Dea gak usah takut. Sebagai permintaan maaf, saya mau ngasih HP ini Dea. Buat saya Pak. Iya, ini buat Dea. Kok tiba-tiba ngasih saya HP sih? Ya, ini sebagai permintaan maaf saya kepada Dea. Ini nggak ada niat aneh-aneh kan Pak? Gak ada Dea. Kalau saya ada niat aneh-aneh, Dea bisa laporin saya ke polisi. Ya udah deh Pak, saya mau. Terima kasih banyak ya Pak. HP ini bakalan saya gunain dengan baik dan benar. Iya Dea. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Udah ada Dea. Ya udah Dea, kalau mau pulang pulang aja. Hati-hati di jalan. Saya permisi dulu ya Pak. Iya, Permisi. Mas Joko ada di sini. Iya Mbak Dea. Aku itu nungguin Mbak Dea. Oh gitu. Mas Joko, saya dapat handphone baru nih dari Pak Andi. Nih. Wah, HP-nya bagus. Alhamdulillah, ini rezeki Mbak Dea digunakan dengan baik. Siap Mas Joko. Sebelumnya Mbak Dea udah tahu menggunakan HP itu bagaimana? Nggak tahu, cuma lihat aja kalau teman-teman lagi main HP. Ya udah gampang, nanti Joko ajarin gimana cara mengoperasikannya. Ya Mas Joko, makasih banyak ya. Oh ya, Pak Andi gimana? Pak Andi ternyata baik kok. Tadi juga sempat ngobrol sama saya. Mungkin kemarin itu hilaf Mbak Dea. Ya Mbak Dea, jangan terus-terusan mengingat kejadian kemarin. Ya Mas Joko, kalau diingat-ingat terus malah nggak nyaman kerjanya. Iya. Oh ya, Mbak Dea ini mau pulang. Iya Mas Joko mau pulang. Langsung Joko anterin ya. Boleh. Yaudah yuk. Alek, Apa Wahyu? ini benar. Si Ninin dapat info loker. Wahyu, kamu itu gak usah kebanyakan tanya. Ikutin aja. Bukannya gitu, Lek. Si Ninin itu kan udah tahu kamu kalau sering nggak jelas. Kita itu harus positive thinking, berpikir positif. Tapi iya sih, yang penting kita sekarang dapat pekerjaan dulu, Lek. Iya, kita itu harus usaha. Kalau gak usaha, mana ada yang mau nerima kita. Iya, Lek. Soalnya aku udah nggak enak diliatin banyak orang. Masa tiap hari kerjaannya mondar-mandir. Iya Wahyu, aku juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Makanya kita itu harus cepat-cepat membuktikan kepada orang-orang kalau kita itu masih bisa mencari pekerjaan, Lek. Iya, gak enak juga kalau kita itu dicap pemuda malas. Nah, itu benar. Aku paling gak suka ya dibilang laki-laki pemalas, gak mau kerja, ya kan? Tapi sebenarnya kemana ya? Lama banget dia yang ngasih info, malah gak kunjung datang. Kita kan berharap. Makanya, Lek, sebenarnya aku itu rada curiga sama si Ninin. Enggak Wahyu, aku masih berpikir positif dulu lah. Kalau masalah nanti infonya gak jelas, kita marahin aja Nin. Iya benar. Udah, kita kerjain tuh si Ninin. Kalau kita sekarang dikerjain nih,
ya kan? Udah sabar dulu, sabar dulu. Siapa tahu info ini bisa bikin kita bekerja. Kan enak. Sabar, sabar. Kesabaranku itu udah hampir habis, Lek. Gara-gara si Dea. Kamu tahu sendiri kan? Kita udah rapi-rapi, ya kan? Udah, gak usah bahas dia. Kalau kita sekarang bekerja, kita pasti ada di atasnya dia derajatnya. Udah, kita nanti bersendam sama dia. Ya pokoknya aku nggak mau kalau derajat kita itu di bawah si Dea. Ya iyalah. Iya, Lek. Kita jangan tinggal diam. Ya? Tuh, ini nih. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian nungguin aku ya? Ya iyalah. Namanya juga yang ngasih info kamu, ya pasti nungguin kamu lah. Oh ya, gimana Nin? Tentang info yang kamu berikan sama kita. Iya benar. Apa aja yang harus kita bawa nih? Yang harus kita persiapkan? Maksud kamu itu persyaratan, gitu ya? Iyalah, Nin. Emang apa lagi? Kita tidak perlu itu semua. Hah? Apa maksudnya? Gak usah itu semua. Maksudmu gimana? Ya kita cukup langsung datang ke lokasi, ke tempat kerjanya, udah. Gitu aja. Lek, kalau kayak gini, ini udah bau-bau abal-abal, ya kan? Jelasin dulu, Nin. Yang bener apa? Ntar kita dijadiin kuli lagi. Ya bener. Seperti kapan hari itu kamu disuruh kerja di toko bangunan kan? Angkat-angkat semen. Iya. Kalian ini ya, berpikir negatif terus sama aku. Udah, kalian tuh mau kerja apa enggak sih? Hah? Iya. Yaudah, Lek. Kita ikutin apa kata si Ninin dulu. Tapi kalau kita disuruh jadi kuli, aku pulang paling depan habis ini. Wahyu, aku teman kamu ini nggak bakalan ngejadiin kamu kuli kok, tenang aja. Ya bukannya gitu, Nin. Kamu tahu sendiri kan aku sama Alek gimana? Lihat aja nih penampilannya gimana. Masa iya setelah tiba di lokasi kita disuruh jadi kuli? Hah? Makanya kita harus datang ke lokasi dulu, baru kita tahu ntar gimana. Kamu belum di lokasinya udah kebanyakan ngomong aja nih. Ya udah Wayu, kita siap-siap. Siap, Lek. Yuk. Oke, aku sama kamu ya. Iya. Ya. Wish. Wah, rapi banget kalian. Emang Iya kenapa? Kita nggak boleh rapi ya? Kita ini mau bekerja. Oh iya udah, silahkan jalan aja. Emang cuma kamu yang bisa pakaian rapi? Kalian mau kerja kemana nih? Kita ini bakalan kerja di kantor yang ternama. Bukan seperti di tempat kamu itu. Perasaan kantor aku udah paling terkenal deh. Oh, ini yang paling terkenal ya. Tanya aja sama mereka. Kantor apa ya? Nin, kasih tahu. Ntar kamu pasti tahu sendiri kok. Tanpa aku sebut namanya. Emangnya aku dukun, bisa tahu gitu aja. Yang jelas kantor kita bertiga ini gajinya lebih besar daripada gajimu itu. Betul. Hari pertama kerja setelah sebulan itu aja udah 10 juta. Palingan di kantor kamu ya. Jauh kan? Emangnya kalian udah kerja ya? Ya iyalah. Nih tanya aja sini, Nin. Oh, aku kira masih mau interview. Kalau kita nggak perlu tuh interview, langsung masuk. Gak ada surat lamaran, gak harus mempersiapkan ini itu, gak harus pakaian seperti ini. Pokoknya datang aja ke kantor, pakaian rapi, udah keterima. Kantor apaan itu? Kok nggak pakai persyaratan sih? Aneh banget. Jangan-jangan kalian ketipu nih. Kamu itu jangan sok tahu deh. Mana ada orang cerdas kayak kita ditipu? Gak mungkin lah.
Ya kan aku takut aja kalian itu gagal lagi. Nanti malah kalian bisa stres lagi gara-gara nggak keterima kerja di kantoran. Maksud kamu ngomong seperti itu apa dia? Hah? Jawab yang benar. Kita pun kemarin gagal tuh gara-gara kamu ya. Mungkin kamu tuh ada main ya sama bos kamu ya? Ya jelas. Atau kamu udah tidur sama bos kamu? Jangan-jangan ya sekarang udah ada isinya, Nin. Bisa jadi tuh. Kalian kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku bukan cewek seperti itu. Dia, udah gak usah ngelak lagi. Kamu kan wanita murahan. Kita itu kemarin gak diterima, gak logis, gak masuk akal. Tiba-tiba kita gak diterima tanpa interview. Sedangkan kamu langsung masuk. Ya kamu tanya aja dong sama Pak Andi kenapa harus ngomong kayak gitu ke aku. Kan gak pantas banget. Ya, semuanya diawali dengan anu, Lex. Biasa, nomor HP dulu, habis itu pipi. Nah, setelah pipi ya baru deh. Apaan sih? Kan kamu tahu sendiri aku nggak punya HP. Ya, Siapa tahu kamu ketemuan di mana gitu ya, tempat sepi. siapa tahu, Nin. Pun, Si dia pakai HP-nya temennya. Kan biar nggak ketahuan tuh sama istrinya atasannya. Udah. Gak usah bahas itu. Kalian semua ini kalau memang iri ke aku ngomong aja. Gak usah jelek-jelekin kayak gitu ah. Ngapain kita iri sama wanita murahan? Lagian sebentar lagi kita bakalan menerima gaji besar. Ya ampun, kerja aja belum. Ini sepedanya minggirin dulu. Biarin lah. Kalian ngapain di sini? Pak Andi. Kenapa? Pak, kita tidak ada urusan lagi. Benar, jadi nggak usah bentak-bentak kita. Kita ini bukan anak buah Anda. Ya tapi kalau kalian mengganggu Mbak Dea, itu adalah urusan sama saya. Mas Joko, Mbak Dea, sepeda motornya di mana? sepeda motornya udah Joko jual, Mbak. Terus pakai mobil ini? Iya. Numpang sama Pak Andi ya? Gimana ya? Jadi bingung ngomongnya. Alex, coba lihat. Bukannya dia yang naik Vespa itu? Iya. Palingan dia udah jadi supir. Kamu jadi supir Mas Joko? Bukan Mbak Dea, beliau ini bos saya. Apa? Bos? Bosnya Pak Andi? Iya benar Mbak Dea. Oh ya. Jadi, yang menolak kalian bertiga itu atas perintah dari saya. Saya itu gak mau punya karyawan yang bertingkah buruk seperti kalian bertiga. Akhirnya saya mutusin Mbak Dea aja yang diterima. Karena apa? Mbak Dea ini adalah orang baik. Iya, si paling baik. Tapi tenang, kita walaupun gak kerja sama kamu, masih tetap dapat pekerjaan kok. Ya kan, Lek? Bener. Dan Ya udah. gajinya pasti lebih besar. Oke, gak masalah. Gak masalah, kalian mau ngomong apa. Yang terpenting, mulai dari sekarang, kalian bertiga jangan sampai ganggu Mbak Dea. Kalau kalian macem-macem, awas. Hati-hati aja. Ya mungkin urusannya sih sama pihak yang berwajib. Siapa juga yang mau ngehina Dea lagi dan juga ngebully Dea lagi. Lagian Dea itu kalau dijadiin temen bukan level kita, ya kan ya? Iya bener. Udah. Yaudah, mending kalian pergi aja dan buktikan kalau kalian itu bisa sukses tanpa bekerja dengan saya. Oh, pastinya. Pasti. Cabut, Lek. Langsung.
Ya bos. Kamu langsung pergi aja. Untuk hari ini Mbak Dea cuti dulu. Siap bos. Yaudah sana. Permisi bos. Ya. Mbak Dea, mungkin ini waktu yang tepat untuk Joko mengungkapkan semuanya. Maaf, mulai kemarin Joko menyembunyikan identitas Joko. Karena apa? Joko itu pengen membahagiakan Mbak Dea secara diam-diam. Dan hari ini Joko memutuskan untuk mengungkapkan kalau Joko itu suka sama Mbak Dea. Ini saya nggak mimpi kan Mas Joko? Enggak Mbak Dea. Dan Joko mencintai Mbak Dea itu ikhlas dan juga tulus. Joko mohon Mbak Dea menerima. Iya Mas Joko. Aku juga sayang sama Mas Joko. Alhamdulillah. Bener ini tempatnya nih. Iya bener. Ayo udah turun. Gede banget ya bangunannya Wahyu. Iya, Lek. Wah pasti ini kantornya. Iya ini kantor baru. Terus kemana nih, Nin? Bentar, aku cari nih. Oh tuh. Ayo yuk. Sana. Permisi Pak Robert. Oh, Ini Mbak Pak. Ninin ya? Iya, ini teman-teman saya yang mau kerja. Alek Pak. Wahyu, Pak. Oh iya. Apa kalian sudah siap bekerja? Siap Pak. Yang pasti sudah siap, Pak. Kerja keras Pastinya, Pak. tanpa mengenal lelah. Waduh. Benar, Pak. Siap. Kalau lelah itu di nomor sekian Pak untuk kami Pak. Mereka berdua nih semangat sekali Pak. Orang-orang kayak kalian ini yang saya butuhkan. Tipe-tipe pekerja keras. Tapi kebetulan kerjanya mulai besok. Gimana? Siap deh, Pak. Kalau kayak gitu. Soalnya hari ini lagi libur. Oh iya ya Pak. Besok Wahyu kita langsung kerja. Ya iyalah, Lek. Gini Pak, kalau boleh tahu kita nih bekerja di bagian apa ya Pak? Oh, bagian pelayanan. Apa hari ini saya langsung kasih kalian jabatan? Wah mantap banget. Boleh Pak. Mas Alek jadi ketua. Kamu jadi wakil ketua. Oh, siapa? Mbak Ninin jadi bendahara. Gimana? Waduh. Oh berarti saya sering megang duit dong Pak ya? Ya, bisa jadi. Wah Pak, saya ini lulusan S2 Pak. Hukum, terus prestasi juga Pak. Kalau si Wahyu ini S1, Pak. S1. Kalau Mbak Ninin? Sama nih Pak sama si Wahyu. Sebenarnya saya tidak membutuhkan ijazah kalian. Yang penting mau bekerja. Tuh kan? Semangat. Tuh kan gimana kataku, di situ enak tanpa persyaratan apapun langsung kerja. Wah. Ya sudah Pak, mulai besok pagi saya akan bekerja sesuai kemampuan saya Pak. Yang penting saya sekarang bisa bekerja untuk Bapak. Kalau kayak gini, Nin, kamu itu aku acungin jempol. Makanya jangan negatif thinking sama aku. Saya ingatkan kembali untuk kalian ya. Seragamnya jangan pakai kayak gini. Hah? Terus kita harus berpakaian seperti apa Pak? Pakai kaos aja biar santai. Oh, biar santai. Waduh, mantap banget nih. Pekerjaan yang seperti ini yang saya butuhkan Pak. Kalau pakai kemeja, saya kurang suka Pak. Meskipun nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa kok. Wah, Kita pakai sandal nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, free. nyantai. Wah. Siap. Oh ya, untuk kalian bertiga kalau mau pulang aja nggak apa-apa. Dan besok harus pagi. Ingat, bajunya seperti apa dan batu yang di sana jangan lupa diangkat ya ke belakang. Dan untuk Mbak Ninin besok pagi belanja ke toko bangunan. Untuk kalian berdua
saya akan lihat skill kalian mengaduk semen. Tunggu sebentar, Pak. Ini bener, Pak. Maksudnya yang dimaksud pelayanan itu tadi apa ya, Pak? Loh, pelayan tukang. Apa? Kan tidak perlu ijazah, baju santai, dan kerja keras. Berarti bukan di kantor posisi kita, Pak. Ya bukanlah di sini. Aduh. Aduh. Gimana? Kita coba skill kalian sekarang? Gini Pak. Mending nggak usah dicoba sekarang dulu, Pak. Lebih cepat lebih baik, Mas. Besok aja, Pak. Ayo, cabut. Lulur, mau kemana? Permisi dulu, Pak. Permisi dulu, Pak. Pak Rubit, kita pamit ya, Pak. Gimana sih? Ngasih info. Nih, maaf.